Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa di hari yang ketiga di minggu ini, hari Rabu 19 November 2025. Saudara, apa kabar? Pertanyaan yang mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Sebab Allah luar biasa. Tuhan menyertai kita di program ini dan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hari ini kami rindu akan firman-Mu seperti rusa yang merindukan air, rumput yang hijau. Begitulah jiwa kami merindukan akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus. Tuhan, layakan hamba-Mu ini. Amin. Saya mau membacakan dua teks firman Tuhan bagi kita di hari ini. Yang pertama dari Mika pasal 2 ayat 1. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bacaan yang kedua, Matius pasal 20 ayat 25 hingga 26. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu." Saudaraku yang terkasih, kita memiliki tema hari ini, hati yang bersih, hidup yang baru. Sekali lagi, hati yang bersih, hidup yang baru. Saudara, kondisi jiwa, batin, ketika mengalami sebuah konflik, pasti saudara tahu, tidak enak. Jiwa ini, batin ini, ketika mengalami sebuah konflik, sebuah problem yang besar, pasti tidak enak. Bahkan mungkin ada yang mengatakan sakit hati ini ketika menghadapi persoalan A, persoalan B, beban masalah ini, beban masalah itu. Dan itu dialami oleh kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, mengalami, pemuda-pemudi remaja mengalami. Ketika mengalami konflik jiwa, batin ini begitu sakit. Itulah keberadaan kita. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat bahwa dalam kehidupan ini kita punya dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, sesungguhnya kita juga punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita sebagai suami, sangat mungkin kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi sangat mungkin juga kita melakukan hal yang buruk dalam keluarga kita. Itu berarti kita juga pernah mengalami jiwa batin yang membuat begitu banyak orang mengalami kesakitan karena konflik yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini ketika kita mengangkat tema hati yang bersih, hidup yang baru, apa yang mau dicapai dari firman ini? Yang mau dicapai dari firman ini adalah bagaimana hidup kita adalah untuk memberkati. Bagaimana kelakuan kita, tutur kata kita, perbuatan kita adalah untuk menolong jiwa-jiwa yang tersakiti, untuk menolong jiwa-jiwa yang merana,
agar jiwa-jiwa mereka dipulihkan. Kita memberkati mereka. Jiwa mereka menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang penuh sukacita, jiwa yang penuh dengan damai. Saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kita mulai dari hati yang bersih. Kita mulai dari hati yang tulus. Saudara mau memberkati orang lain, saudara harus memperhatikan hati saudara. Apakah betul hati saudara mau memberkati orang lain? Apakah hati saudara mau menolong orang lain? Ingat firman hari ini. Hidup kita adalah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Hidup kita adalah untuk masyarakat, tetangga. Hidup kita adalah untuk memberkati sebanyak mungkin orang yang kita jumpai. Dengan cara itu, kita telah memuliakan Tuhan. Dengan cara itu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari saudara, kita masuki hari ini, kita mau hidup untuk orang lain. Demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita memuji Allah. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semuanya yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan menutup program ini. Kami menunggu. Jika saudara membutuhkan doa, dukungan doa, kami siap mendoakan saudara. Jika saudara ingin konsultasi, sharing, mari saudara, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Ya Allah, berkatilah anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, warga senior dengan pergumulan-pergumulan masing-masing. Berkati program Sapaan Kasih ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan dukungan. Mereka ingin didoakan. Biarlah lewat program ini kami mau memberkati mereka, mendoakan mereka. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berserah. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Kita berjumpa di esok hari. Shalom.